Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Al-Azhar Salatiga yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Lentera Ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tamu agung ya, Ustadz spesial dari SMP Islam Al-Azhar Salatiga. Yang pertama ada Ustadz Muhson Burhani, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Ustadz Muhammad Indro, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum Ustadz Indro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah sudah rawuh di studio SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Kami ucapkan terima kasih dan di sini kita akan bahas bareng-bareng acara Lentera Ilmu dalam kaitannya materi adab sebelum makan. Untuk itu, anak-anak yang berbahagia yang ada di rumah, sebelum kita memasuki materi kali ini, mari kita bersama-sama untuk subscribe bersama-sama di channel YouTube SMP Islam Al-Azhar 18 Salatiga. Oke, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, untuk kali ini, materi tentang adab sebelum makan akan kita bahas bareng-bareng bersama Ustadz Muhson dan Ustadz Indro ya. Untuk kali ini kita akan bincang-bincang santai Ustadz. Jadi untuk anak-anak yang ada di rumah biar bisa memahami ilmu tentang adab-adab sebelum makan. Yang pada tempo dulu sudah kita bahas bersama tentang adab doa, juga ada kaitannya juga adab tidur. Lah, untuk materi kali ini adalah adab sebelum makan. Yang pertama untuk Ustadz Muhson Burhani, kali ini saya mau tanyakan tentang kaitannya adab sebelum makan. Di sini ada beberapa hal yang terkait dengan adab sebelum makan. Yang pertama, salah satunya adalah cara mendapatkan makanan. Nah, dalam hal kaitannya makanan itu seperti apa, Ustadz Muhson? Silakan. Ya, baik Pak Gunawan, untuk makanan yang harus kita makan itu yang pertama yang paling penting itu adalah makanan yang halal dan baik ya. Halalan thayyiban mubarakan. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan di surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Dan juga dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum ya. Jadi kita itu yang paling penting itu adalah makanan yang halal dan baik. Halal itu baik dari jenisnya maupun cara mendapatkannya. Jenisnya secara nas itu halal ya, tidak bukan berupa khinzir atau babi, bukan berupa sesuatu yang diharamkan seperti minuman khamr ya. Itu halal dari jenisnya, tidak berupa barang yang najis. Nah, sekarang yang kedua itu halal dari cara memperolehnya, yaitu rezeki itu diperoleh dari cara yang halal, dari bekerja yang halal, tidak diperoleh dari cara menipu, korupsi, ya, cara mencuri, ataupun riba dan lain-lain sebagainya. Ya, itu Pak Gunawan, karena apa? Kalau kita itu mengkonsumsi barang yang tidak halal, maka ada akibatnya, yaitu berakibat pada diri kita sendiri. Karena apa? Dalam hadis Nabi itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Iya Pak Muhson ya. Tadi tentang cara mendapatkan makanannya ya, yang tadi sudah dijelaskan Pak Muhson beberapa terkait dengan cara mendapatkannya barang yang baik, yang halal thayyiban ya.
yang halal juga bagus dalam kaitannya tentang makanan yang kita dapatkan. Untuk itu Pak Mukson, pada tempo dulu juga Rasulullah sebelum makan secara tidak langsung juga ada tujuan dalam makan itu sendiri. Lah, untuk kali ini tujuan dari makan itu sendiri apa Pak Mukson? Ya, tujuannya makan itu adalah untuk hidup ya, agar tubuh kita itu bisa kuat. Kalau tubuh kita itu sudah kuat, nanti tujuannya adalah untuk ibadah ya. Jadi hidup itu tujuannya nanti untuk ibadah. Jadi agar tubuh kita kuat, maka kita harus makan makanan yang halal, baik ya, halalan thayyiban ya. Dan jangan salah ya, dalam ini apa visi misinya ya, hidup itu untuk makan, nah, jangan ya. Tapi apa kok hidup untuk makan? Ya, makan untuk hidup ya, yang betul itu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan ya, seperti itu. Iya. Terima kasih. Tadi terkait dengan tujuan makan ya, begitu luar biasa ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, anak-anak juga harus memahami tentang makanan-makanan yang perlu kita dapat ataupun tujuan ketika kita sudah makan. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Mukson itu sendiri. Nah, terkait juga Ustadz Mukson tentang kita sebelum makan juga ada adabnya mencuci tangan. Nah, dalam hal kaitannya mencuci tangan itu seperti apa ya Ustadz Mukson ya? Ya, baik, untuk yang ketiga itu adab sebelum makan itu adalah mencuci tangan. Kenapa kok kita harus mencuci tangan? Tujuannya yang pertama, mungkin kalau tangan kita ada najisnya, najisnya itu bisa hilang. Yang kedua, kalau ada kotoran ataupun kuman yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita, nanti kan itu akan jadi penyakit ya. Tujuannya makanya kita itu hidup bersih itu biar sehat, seperti itu Pak Gun. Iya, selain bersih juga higienis terutama ya Iya, Ustadz betul. Mukson ya. Karena apapun makanan ya harus higienis untuk kesehatan kita bersama. Apalagi di masa-masa seperti ini juga kita harus mengintrospeksi diri kaitannya menjaga kebersihan juga ya Ustadz Mukson ya. Iya, betul. Dan ya. itu yang terpenting itu adalah air yang mengalir kalau mencuci tangan itu. Oh iya ya. Pakai sabun. Bukan air diam ya. Iya, betul. Oke, ya. Kemudian Ustadz Mukson terkait lagi tentang adab sebelum makan. Di sini juga ada kaitannya cara meletakkan makanan itu sendiri. Ya. Hidangan. Apa cuma langsung kita letakkan di bawah atau langsung di tikarnya atau bagaimana ya Ustadz Mukson, biar anak-anak di rumah ya, sahabat Al Azhar Salatiga yang ada di rumah bisa memahami lebih detail. Silakan Ustadz Mukson. Diletakkan di tempat yang bersih ya. Tidak di tempat yang bersih, dikasih alas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghormati makanan, karena itu kan kita makan ya. Kita makan seperti itu. Nah, itu Pak Gun ya. Terus juga kita tidak boleh istilahnya menghambur-hamburkan makanan seperti itu. Luar biasa ya tadi ya pemahaman dari Ustadz Mukson, sahabat Al Azhar Salatiga yang ada di rumah dan yang berbahagia. Sekali lagi kami ingatkan jangan lupa ya subscribe di channel YouTube ya SMP Islam Al Azhar 18 Salatiga. Kali ini untuk materi tentang Lentera Ilmu Salatiga ya. Kemudian akan disampaikan juga oleh Ustadz Muhammad Hendro. Ya, kaitannya dengan adab sebelum makan Ustadz Hendro. Di sini juga ada cara duduk. Nah, duduknya itu seperti apa kita kalau makan Ustadz Hendro? Jangan-jangan duduknya di kursi ataupun di mana, tapi etikanya ya yang ditanyakan ini. Monggo Ustadz Hendro untuk bisa menjawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Terima kasih Pak Gun atas pertanyaan. Tadi sampaikan bagaimana adab duduk ketika makan. Tentu kita merujuk bagaimana Rasulullah SAW menyontohkan kepada kita semua. Di situ dalam riwayat Imam Bukhari
dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la akulu apa itu? La akulu muttaqian. Ya. La akulu muttaqian. Innama kama akulu abdu. Sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW itu duduk secara tawadhu, karena sendiri Rasulullah SAW adalah seorang hamba, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganggap dirinya juga hamba. Tentu cara makannya pun juga cara tawadhu sebagaimana hamba, kan seperti itu. Iya, luar biasa ya. Rasulullah dalam kesehariannya ya Ustadz Hendro ya, dalam hal terkait dengan adab sebelum makan tadi sudah dijelaskan tentang cara duduknya. Kemudian Ustadz Hendro dalam hal kaitannya adab sebelum makan juga ada mencari ridho dalam hal makanan itu sendiri. Lah, untuk lebih jelasnya itu seperti apa Ustadz Hendro? Ya. Ketika mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwasanya kita tidak diperkenankan untuk mencela makanan yang kita hidangkan. Karena kalau kita sudah mencela makanan yang sudah dihidangkan untuk kita misalkan, maka itu tidak ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan, ya, tidak mencela makanan. Inistahahu, ketika beliau Rasulullah SAW itu selera, maka Rasulullah SAW akulahu, maka dia memakannya. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu inkarihahu, atau istilahnya adalah tidak selera, ya, maka tarokahu, Rasulullah SAW meninggalkannya makanan tersebut. Dan itu adalah sebuah akhlak yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang intinya kita tidak boleh menghina, tidak boleh mencela makanan. Kalau tidak suka ya udah, tidak usah dimakan. Berarti apapun makanan itu perlu kita muliakan ya? Iya, kita syukuri. Kita lihat saja gini lah, kita berpikir begini. Nasi, kita makan nasi misalkan. Ketika kita tidak suka nasi misalnya, kita ingat gitu. Jangan mencelanya, tapi kita ingat bisa jadi nasi itu melalui perantara banyak orang. Petani menanam, mencangkul sawah. Prosesnya begitu luar biasa ya Ustadz Hendro ya. Pedagangnya, kan begitu, prosesnya panjang. Maka kita untuk menghargai jasa mereka, kita tidak boleh menghina makanan, walaupun kita tidak suka. Gitu. Dan itu akan hadir ridha Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Begitu Pak. Oke Ustadz Hendro ya. Pemirsa sahabat Al-Azhar Salatiga, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Hendro terkait beberapa hal ya, terkait dengan rindu terkait makanan itu sendiri. Juga ini ada pertanyaan lagi Ustadz Hendro tentang kaitannya hendaknya makan bersama-sama, baik itu dengan tamu, keluarga ataupun tetangga. Nah, dari pernyataan ini yang perlu dipahamkan kepada sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah. Untuk itu kami mohon untuk Ustadz Hendro ya bisa menyampaikan. Iya. Kita makan itu dianjurkan bersama-sama. Coba kita bayangkan ketika kita di rumah kita makan sendiri, terus dibandingkan dengan makan bersama-sama, lebih enak mana lagi? Lebih nikmat, lebih bersama-sama nikmatnya begitu indah, lebih indah kan. Kita bareng-bareng kayak di pesantren tuh makan bareng-bareng kan enak sekali. Seger ya Pak Ustadz Hendro. Ya, apapun makanannya tetap lezat ya. Maka disitulah barokah kan ada. Oh gitu, titik barokahnya ketika makan bersama. Iya, makan bersama. Sebagaimana sabda Nabi, ijtami'u ala ta'amikum. Ijtami'u ala ta'amikum wa yubarik fihi. Bahwa berkumpullah dalam bermakan-makan, maksudnya adalah bersama-sama makan. Nah, dari situ ada keberkahan bagi kalian. Begitu Pak. Luar biasa paparan dari Ustadz Hendro untuk pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat kepada sahabat-sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah. Untuk itu
Sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah, sebelum kita closing atau kita simpulkan beberapa hal terkait dengan adab sebelum makan, kami mohon untuk Ustadz Hendro ataupun Ustadz Muson mungkin memberi pemahaman ataupun pesan kepada anak-anak yang ada di rumah biar tahu, paham lebih detail apa yang perlu dilakukan dan juga apa yang perlu dijalani ketika kita mau makan ataupun adab sebelum makan kali ini. Satu kata, dua kata dari Ustadz Mukson, silakan. Ya, baik, untuk anak-anak semuanya yang dimanapun kalian berada, hal yang terpenting itu adalah makan yang halal dan baik halal secara jenisnya maupun cara mendapatkannya, karena itu akan mendatangkan keberkahan kita. Kalau kita makan yang tidak halal atau haram, ya itu Allah tidak akan menerima doa dan ibadah kita, ya. Itu ya Ustadz Muson ya. Terima kasih. Kemudian ada lagi Ustadz Hendro untuk pesan dari Ustadz Hendro untuk anak-anak yang ada di rumah. Ya, tentunya karena ini temanya adalah adab sebelum makan, ya. maka seperti ya sampaikan, saya menambahi dari apa yang disampaikan Ustadz Mukson bahwa kita perhatikan juga betul apa kata Pak Muson, bagaimana sumber makanan itu didapatkan, halal atau tidak, kan begitu. Kemudian juga kita sebagaimana mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika makan secara tawadhu, duduknya bagaimana, kan seperti itu. Kemudian juga kalau bisa bersama-sama, tidak makan sendirian, seperti itu, sehingga nanti akan kedatangan keberkahan. Yang jelas sebelum makan itu kita sudah menyiapkan dulu apa yang kita harus lakukan. Karena apa? Ketika kita mencontoh Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal ini, karena Rasulullah SAW itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan bagi kita semua hal. Tetapi dalam hal ini karena bab sebelum makan, adab sebelum makan, maka kita harus mempraktekkan agar kita menjadi muslim yang sejati, ya, walaupun tidak sesempurna seperti Nabi Muhammad, tetapi kita berusaha bagaimana kita mencontoh dari hal yang terkecil, terutama adalah contoh yang paling kecil adalah adab sebelum makan, begitu. Ya, terima kasih untuk Ustadz Mokson dan Ustadz Hendro ya, untuk pagi hari ini sudah menemani di Lentera Ilmu Al-Azhar Salatiga ya, kaitannya dengan adab sebelum makan. Alhamdulillah untuk sahabat Al-Azhar Salatiga yang ada di rumah, untuk materi tentang adab sebelum makan sudah tadi disampaikan oleh Ustadz Hendro juga Ustadz Mokson yang begitu luar biasa. Semoga anak-anakku semuanya yang ada di rumah bisa memetik manfaat ilmu yang ada ketika kita mau makan atau adab sebelum makan akan kita lakukan yang ada di rumah masing-masing. Untuk itu jangan lupa ya anak-anakku semua sahabat Al-Azhar Salatiga ya, semoga kita menjadi insan yang kamil ya, yang bisa mentauladani akhlak Rasulullah seperti halnya adab sebelum makan. Untuk itu kembali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Hendro dan Ustadz Mukson yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya untuk minggu depan tentang bab materi adab ketika makan, bisa dipraktekkan bersama nanti ya, kita makan bersama. Oke, tapi dengan cara adab-adab yang baik. Untuk itu terima kasih anak-anakku semua yang ada di rumah. Terima kasih kembali saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.